Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullihi walau karihal kafirun walau karihal munafiqun walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah shadiqul wa'dul amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Shadaqallahul azim. Yang saya hormati Saibul Bait, yaitu Bapak Ibrahim beserta keluarga yang berbahagia pada kesempatan malam hari ini, yang dirahmati dan muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu, saudara-saudari bilusus jamaah perguruan tarekat Haq Naksabandi Ranting Pontianak Barat yang hadir pada kesempatan malam hari ini, yang sama-sama dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mengawali pertemuan kita pada kesempatan malam hari ini, sudah sewajar dan sepantasnya kita memanjatkan puja serta puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana dengan limpahan rahmat, karunia, hidayah dan inayahnya, sehingga pada malam hari ini, hari yang penuh dengan rahmat, hari yang penuh dengan berkah, kita dapat hadir berkumpul kembali bersama-sama, memulai kembali halqa zikir kita, halqa zikir Ranting Pontianak Barat, ya, sekaligus juga mengenang 100 hari dari almarhum orang tua daripada Ibu Sabariyah, yaitu Bapak Ismail bin Karim. Tentunya kita doakan, harapan kita bersama mendoakan semoga Bapak Ismail bin Karim ini ditempatkan oleh Allah di tempat yang sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, diampunkan segala salah dan hilapnya. Itulah yang menjadi harapan kita semua. Mudah-mudahan kita yang hadir juga pada malam hari ini senantiasa selalu mendapatkan naungan rahmat, ridha, hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala. Tak lupa salawat juga teriring salam tetap selalu tercurahkan kepada junjungan alam, junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada ahli keluarga beliau, kepada para sahabatnya, kepada pemimpin-pemimpin muslim, sehingga sampailah kepada kita pengikutnya yang setia ila yaumil qiyamah. Bapak Ibu, saudara-saudari rahimakumullah, pada kesempatan malam hari ini, karena masih dalam suasana halal bihalal ataupun masih dalam suasana bulan Syawal, ya, saya atas nama pribadi, ya, serta keluarga tentunya mengucapkan mohon maaf lahir dan batin. Mohon maaf juga atas salah dan hilap, mungkin ada selama kita bergaul, ya, ada hal-hal yang mungkin kurang berkenan di hati Bapak Ibu, saudara-saudara, tolong dimukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Pada kesempatan malam hari ini saya ingin mengingatkan kembali kepada kita semua tentang di dalam sebuah hadis Nabi, di sana Nabi mengatakan, irhamu man fil ardh wa yarhamu man fis sama. Barang siapa, kata Nabi, mengasihi apa yang ada di bumi ini, maka yang di langit pun akan mengasihinya. Ya. Kata-kata ini sangat ringkas, sangat singkat sekali, ya, tapi mengandung makna yang sangat luas dan sangat dalam. Tentunya makna dari hadis ini bagi kita yang sudah ditunjukkan asma Allah, ya, bagi kita yang sudah ditunjukkan jalan untuk bermakrifat kepada Allah melalui suatu wadah perguruan tarekat Haq Naksabandi, ini bukan suatu yang asing lagi, ya. Apa makna
hadis Nabi ini, irhamu man fil ardh, ya, berkasih sayang dengan apa yang ada di bumi, ya. Ini kalau kita maknakan secara jahiliyah, bumi ini maknanya isi daripada bumi ini banyak kan, manusia, tumbuh-tumbuhan, hewan, ya. Nah, itu maksudnya kita harus punya akhlak juga terhadap makhluk Allah yang ada di bumi. Tapi makna khususnya adalah, ya, berkasih sayang dengan apa yang ada di bumi itu artinya jahir kita yang jahir ini sekarang ada di bumi, tubuh jasmani ini. Artinya bagaimana cara kita mengasihi, menyayangi tubuh jasmani ini? Mungkin tidak mampu kita menyayanginya tanpa dengan pertolongan, dengan izin daripada Allah. Menyayangi tubuh jasmani ini artinya tubuh yang dijahirkan oleh rohani ini, ya. Tubuh jasmani ini sebenarnya bungkus daripada tubuh roh. Jasmani ini tidak akan ada tanpa roh. Karena roh pengen nyata, karena roh pengen jahir, maka dijahirkannya tubuh kasar ini. Maka ada perintah irhamu man fil ardh, sayangilah apa yang ada di bumi. Maksud ini perhatikan juga syariat ini, ya. Jangan mentang-mentang memiliki ilmu hak ataupun ilmu yang sudah ibadahnya berkekalan 24 jam ini, sementara istinja jahir ini kita lupakan juga, ya. Karena syariat ini dijelaskan Allah dalam surah Al-Jasiyah ayat 18, ya. Aku jadikan di atasmu syariat, ikutilah syariat itu, ya. Ini perintah, jangan kau ikuti hawa nafsumu. Dan apalagi perintahnya, jangan kau ikuti orang-orang yang tidak mengetahuinya. Jadi ada ketegasan di sini bahwa syariat itu adalah merupakan bungkus daripada hakikat. Syariat ini adalah sebenarnya penjahiran daripada hakikat. Maka di saat orang itu mau melaksanakan syariat Nabi itu, ya, dia harus mengenal hakikat dirinya. Kenapa? Karena syariat ini dijahirkan. Jangan sampai yang dijahirkan ini tidak mengenal dengan yang menjahirkannya. Karena hakikat diri yang sebenar-benar dirinya bukan jasmani. Hakikat diri yang sebenarnya diri adalah yang tidak pernah mati, yang hidup selama-lamanya, yang amaliyahnya tidak pernah terikat dengan tempat, ruang, dan waktu, tidak mengenal sakit, ya, tidak mengenal siang dan malam. Itulah diri kita yang sebenar-benarnya. Maka ketika kita melaksanakan amalia zahir ini ataupun syariat ini, hendaknya kita harus mengenal itu hakikat diri. Nah, di dalam wadah perguruan tarekat Haq Naqsabandi ini kita sudah dijelaskan, ya, sudah dibimbing, diarahkan bagaimana tata caranya. Tapi tentunya ilmu ini memang sudah kita ditunjukkan, tapi tidak mudah cara kita untuk memahami ilmu. Tidak mudah. Walaupun sudah 10 tahun kita menerima ilmu ini, tentu perlu bimbingan, ya. Karena sulit sekali. Karena ibadah kita ini kebanyakan, ya, kita ini hanya selalu terpaku dengan yang jahir. Selalu asik dengan yang jahir, tapi lupa dengan yang menjahirkan itu. Padahal ilmu ini sebenarnya menegaskan kepada kita
awalilah segala sesuatu itu, mulailah segala sesuatu itu, ibda binafsi. Ibda binafsi atau dimulai dari hakikat di diri kita sendiri. Karena di dalam diri itu ada rahasia Allah. Di dalam diri itu ada agama. Di dalam diri itu ada syahadat. Tak mengenal diri, semua salah. Tidak diawali dengan pembuka hakikat diri, semua perbuatan zahir itu tidak ada nilai ibadah di sisi Allah. Kenapa dia tidak bernilai ibadah di sisi Allah? Dia tidak tersambung kepada Allah. Kenapa dia tidak tersambung kepada Allah? Dia tidak memiliki ilmunya. Dia tidak mencari seorang pembawa wasilah. Dia tak ketemu dengan seorang pembawa alamat menuju ke Tuhan. Dia tidak ketemu dengan orang pembawa wasilah itu. Setelah ketemu dengan Tuhan yang ada di dunia ini, ya, siapa Tuhan yang ada di dunia? Maksudnya guru itu bukan Tuhan, tapi guru itu membawa gelombang menuju ke Tuhan. Tak ketemu guru, tak ketemu alamat, tak temu alamat tersesat. Maka jangan hinakan, ya, diri kita yang sudah ditunjukkan itu. Jangan lupakan pembuka hakikat diri itu. Mau makan, mau tidur, mau berjalan, mau apa saja, ya, awalilah ibda, mulailah dengan hadirkan kalbu. Karena yang jahir itu sebenarnya kalbu kita, ya. Karena kata Allah, wal awalu, yang awal itulah rahasia diri kita, ya. Awal, dialah yang awal, dialah yang mengakhirinya, dialah yang jahir juga, dia juga yang batin. Kalau sudah dia yang awal, dia yang akhir, dia yang jahir, dia yang batin, siapa sebenarnya jasmani ini? Bayang-bayang diri rohani. Kalau dia bayang-bayang diri rohani, bisa ke bayang-bayang beribadah kepada Allah? Bisa ke bayang-bayang menyembah Allah? Bisa ke bayang-bayang sampai kepada Allah? Bisa ke bayang-bayang menyebut-nyebut nama Allah? Itulah manusia banyak tertipu. Kenapa sampai bisa tertipu? Karena tak ketemu dengan guru, seorang guru pembawa wasilah. Guru yang bisa live streaming. Apa live streaming itu? Coba kalau kita siaran TV itu, ya, kalau the live streaming langsung, tidak ada batasannya, tidak ada jaraknya. Di Mekah pun bisa. Betul enggak live streaming itu? Kau bisa tahu apa kejadian di Mekah saat ini sekarang? Karena live streaming. Ilmu ini live streaming. Ketika kita sambungkan frekuensi itu, ketemu dengan guru pembawa wasilah itu, langsung tidak ada batasannya, langsung ke Tuhan. Live streaming langsung. Terjawab semua ibadah kita itu. Tak perlu takut mati, ya, tak perlu takut. Kenapa? Terjawab semua karena live streaming. Tidak ada jarak, tidak ada ruang, tidak ada jauh pun sampai. Kenapa? Tahu gelombangnya, tahu frekuensinya, tahu alamatnya. Nah, ini yang berbahaya, ini ibadah, zikir, tapi sinyal tak nyambung. Apa artinya kau sebut mekek-mekek, sebut la ilaha illallah, la ilaha. Apa itu? Tuhan tak dengar apa yang kita baca.
Biarpun diam tapi sinyalnya terhubung, sinyalnya nyambung, tawasul, wasilahnya tersambung itu, frekuensinya tersambung, live streaming. Langsung tidak ada siaran ulang, tidak ada, langsung dia. Inilah indahnya orang berilmu. Inilah dahsyatnya, luar biasanya orang yang telah tahu jalan bermakrifat kepada Allah. Maka apa kata tadi itu? Irhamu man fil ardh. Ya, jangan lupakan apa yang ada di bumi. Wa yarhamu man fis sama. Maka yang di langit itu, yang di langit akan mengasihi, akan menyayang. Siapa yang di langit itu? Itulah diri rahasia batin kita. Apabila yang di bumi tersambung dengan yang di langit, maka itulah yang dikatakan apa ini? Fazkuruni azkurukum. Kalau kau ingat Allah, Allah akan mengingatmu. Kalau kau berjalan, kata Allah, aku berlari. Tapi dimulai dengan kemauan. Karena kata Allah berjalan dulu, baru Allah berlari. Kalau kita tidak berjalan, bisa enggak Allah berlari mengejar kita menuju? Itu kan bahasa ibaratnya tuh? Bahasa kiasnya. Bukan Allah bekejar dengan kaki, bukan. Nah, ini bahasanya memang harus kita cerna. Artinya harus ada usaha, upaya, kemauan yang sungguh, yang kuat. Baru ada tadi itu pertolongan Allah. Tak ada jalannya orang yang paham dengan ilmu ini matinya tidak selamat, tidak ada jalannya. Dari mana? Lihat orang-orang yang sudah sungguh-sungguh dalam mengamalkan ilmu ini. Coba lihat matinya bagaimana. Ya. Itu perhatikan. Kenapa? Walaupun memang dia bingung di saat sekarang ini, tapi di saat dibukanya jalan napas itu, jalan napas ini bisa terbuka. Ketika dibuka jalan napas itu, rahasia kembali kepada sumbernya. Yang suci kembali kepada diri zat yang maha suci. Suci kembali kepada Tuhannya yang maha suci. Dibukalah jalan napas, kembalilah kita kepada Tuhan Rabbul Izzati. Kenapa? Karena sudah terlatih. Karena sudah tahu mengembalikan sebelum kembali. Dia sudah mengerti tentang mati sebelum mati. Karena ketika orang berilmu itu dia beramal sebenarnya bukan di alam dunia. Orang berilmu itu dia keluar dari tubuh jasmani. Dia tidak boleh menetap di alam dunia ini. Karena alam dunia ini alam baharu, alam fana. Dia tidak kekal keluar dari alam dunia ini. Artinya meninggalkan tubuh jasmani. Maka Nabi bilang as-salatu mi'rajul mu'minin. Salat itu mi'raj orang beriman. Mi'raj itu apa? Tinggalkan ini yang haram ini. Menuju ke yang suci. Siapa yang suci itu? Itulah hakikat diri kita. Hakikat diri kita itulah suci. Maka tidak mungkin bisa kembali kepada diri zat yang maha suci kalau hubungan yang di dunia dengan yang di langit ini tidak terjalin dengan harmonis. Kalau kedua ini tidak kedua ini tidak sinkron, kedua ini selalu bertengkar, kedua ini selalu berkelahi, jangan harap di saat dia kembali mati itu bisa berjumpa dengan Tuhannya. Bagaimana supaya dia tidak bertengkar ini? Jasad sadar diri, jasad tahu diri, jasad paham diri. Bahwa dia ada, diadakan. Siapa yang mengadakannya? Itulah rahasia diri kita. Siapa rahasia diri kita? Itulah asma'a Allah. Ismul A'zam. Ya, nama bukan Tuhan. Tapi nama tidak bercerai dengan Tuhan. Ingat ya, nama bukan Tuhan.
Tapi untuk sampai ke Tuhan harus mengenal nama. Apa itu nama? Itulah rahasia diri kita. Apa itu rahasia diri kita? Itulah cahaya Nur Muhammad. Itulah yang senantiasa harus mesra dengan kita. Siapa yang melihat? Rahasia diri. Siapa yang mendengar? Rahasia diri. Siapa yang berkata-kata? Rahasia diri. Siapa yang berzikir? Rahasia diri. Siapa yang bisa sampai kepada Tuhan? Rahasia diri. Maka leburkan jasmani ini kepada rohani. Karamkan tubuh jasmani ini. Jangan ada lagi dia yang beribadah. Kalau dia yang beribadah, dua wujud. Tapi kalau nama Tuhan yang menyembah Tuhan, hakikatnya satu. Cahaya tak bercerai dengan sumbernya. Maka kalau jasad menyembah, dia pengen melihat, mewujud-wujudkan Tuhan. Itulah kemauan jasad. Maka tak ketemu dengan tali buhul itu, tak ketemu dengan frekuensi itu, maka tubuh jasmani ini mencari-cari Tuhan yang wujud, yang nyata. Dibentuknya lah seperti patung. Dibikinkannya dalam bentuk apapun. Sebab kita lihat film-film India itu kan, karena dia tak mengerti Tuhan. Tak tahu bagaimana cara beribadah kepada Tuhan. Kalau ini yang beribadah, pasti dia pengen mewujud-wujudkannya. Nah, jangankan tingkat kita, tingkat seorang nabi, Nabi Musa itu kan. Apa itu Nabi Musa terkenal dengan kalamullah. Dia selalu bercakap, berdialog dengan Allah. Masih pengen melihat wujud Tuhan tingkat nabi. Kenapa kata Tuhan, tak bisa jasad kau itu sampai kepada Allah. Tak bisa jasad kau melihat Allah. Yakinkan dirimu bahwa yang melihat ini adalah Allah. Kalau kau mau melihat Allah, berarti kau melupakan yang melihat ini adalah Allah. Kan begitu. Kau mau melihat Allah, berarti yang melihat ini Allah yang melihat di dirinya. Tak bisa melihat Tuhan, karena yang melihat ini sudah Tuhan. Cuman leburkan, karamkan, nolkan. Setelah ada nol baru satu semua itu. Baru benar syahadatnya. Maka syahadat itu bukan bacaan, jangan salah paham. Kalau bacaan kesian orang bisu. Syahadat itu bukan ucapan. Orang yang bingung itu syahadat ucapan. Coba, perintah syahadat itu apa? Asyhadu, menyaksikan. Tak ada di situ disuruh bacalah syahadat, tak ada. Saksikan. Sekarang siapa yang kau saksikan ini? Saya pengen tanya, di saat kau beribadah kepada Allah, waktu kita sembahyang, kau menyembah siapa ini? Menyembah Allah. Sekarang, bagaimana cara kau menyembah Allah? Pernah kau melihat Allah? Tidak pernah melihat Allah. Tapi bagaimana cara menyembah Allah? Inilah yang membuat orang-orang yang tidak berilmu akhirnya menjadi bingung cara beribadah kepada Allah. Tapi bagi kita yang sudah ditunjukkan asma Allah, bagi kita yang sudah tahu cara membuka hakikat diri, cukup apa? Ingatlah yang telah ditunjukkan. Siapa yang menunjukkan itu? Seorang guru pembawa wasilah. Guru pembawa wasilah ini artinya guru yang sudah tahu bagaimana menyambungkan itu kepada Allah. Tugas kita apa? Urusan batin jangan dipikirkan. Ya. Urusan batin itu jangan dipikirkan. Urusan batin itu taati. Sami'na wa ata'na. Taat kepada siapa? Taat kepada seorang pembawa wasilah. Ikuti apa yang dianjurkannya. Ikuti apa yang diperintahkannya. Ikuti bagaimana tata cara beliau beribadah kepada Allah. Kalau perintahnya zikir, ya udah zikir.
Jangan banyak protes. Kau ketika dia perintahkan buka hakikat diri, di saat kita mau zikir, ya buka hakikat diri. Karena rohani, diri batin itu tak bisa dicerna oleh akal. Tak mampu, akal ini terbatas. Akal ini untuk kita hidup di alam dunia. Akal ini terbatas hanya sampai di alam dunia. Kalau sudah masuk ke alam rohani, akal sudah tidak ada. Maka kalau orang berilmu masih terikat dengan bacaan, ya. Kalau orang berilmu masih terikat dengan sebutan-sebutan. Maka ketika dia tidur ilmunya habis. Betul tak? Ketika dia tidur ilmunya habis. Kenapa? Ilmu hanya sampai kepada tingkat bacaan. Ilmu hanya sampai ke tingkat sebutan. Ketika dia tidur habis ilmunya. Ini yang dikatakan orang hanya memiliki pengetahuan tapi tidak memiliki ilmu. Tapi kalau kita yang sudah ditunjukkan ini, kita tidur, dia tetap mengabdi beribadah kepada Allah. Berkekalan 24 jam. Tidak pernah putus, live streaming terus. Ya. Karena tidak ada jarak. Ketika kita hadirkan, terhubung itu rahasia Allah, ya, dia tersambung kepada kita nonton itu langsung live streaming, langsung berbalas, tak perlu nunggu mati surga itu. Di dunia sudah bisa dirasakan surga. Kenapa? Karena kalau Tuhan itu tidak mungkin mau berutang dengan manusia. Takkan pula surga itu harus nunggu mati. Ya kan? Kata Tuhan apa? Kalau kau betul amal ibadah kau, ya benar ibadah kau, nanti balasan dari akhirat surga. Betul enggak itu? Orang umum kan mengatakan itu. Berarti Tuhan ini berutang dengan kita nih. Bisa berjalannya begini pula berutang. Kalau kau benar mengerti bagaimana menembus alam akhirat di situlah kau bisa menemukan surga. Bukan nunggu mati. Kalau bisa kau keluar dari tubuh jasmani ini, masuk ke dalam suatu alam yang lebih tinggi daripada tubuh baharu ini, di sana kau menemukan surga. Itu yang dimaksudkan, cuman orang ini tidak ngerti, tidak paham. Jadi Tuhan seakan-akan berutang pula. Janji Tuhan kalau kau kalau kau bisa pula masuk ke sana. Kalau benar pula tata cara ibadah kau. Kalau kau ketemu dengan seorang guru pembawa gelombang wasilah itu. Kalau tak ketemu, bagaimana itu? Kau nak kau tuntut Tuhan. Maka metodologi, artinya tata cara untuk beribadah kepada Allah ini bukan mau-mau kita. Maka wajib mencari seorang guru, itu wajib. Ya, tak ketemu guru, alamat matinya tidak selamat. Itu saja, tidak ada kata-kata lain. Tapi guru tidak sembarang guru. Guru yang sebenar-benar guru yang bisa menyampaikan kita menembus ke alam roh. Setelah tembus ke alam roh, di sanalah tempat berkumpulnya amalan-amalan orang-orang yang berilmu. Jadi jangan ibadah itu jalan di tempat. Maka zikir bersama Pak Guru Mursyid gelisah, panas. Kenapa? Sejam Pak Guru ni. Ya kan? Suara tak mampu, ada kayak keluar suara. Letih dah kawan tu. Keluar dah suara dalam tu. Lama benar kata dia. Inilah akibat karena tak keluar dari tubuh jasmani. Kalau jasmani yang beribadah sakit, terasa panas. Karena sudah kau keluar dari sana, alamnya indah, nikmat, sejuk, surga namanya. Dunia ini bukan tak ada nikmatnya sebenarnya surga ni. Kita mau makan nyaman harus bekerja dengan keras. Betul tak? Udah beli beras tu harus dimasak lagi. Udah dimasak, bos pilih beras pula.
Kalau lembut benar pecak tak nyaman pula makan. Mau cari ke beras Malaysia yang agak keras sikit. Berderai kata dia. Berat benar dunia ini. Tak ada kenikmatan yang sebenar-benarnya. Yang sebenar-benar nikmat itu, yang tidak ada penderitaan, tak ada kesulitan, tak ada lagi perjuangan, itulah alam di sana itu. Cuman mau keluar dari sarang ini, mau keluar dari sangkar yang kecil ini, mau masuk kepada itu sangkar yang besar itu bukan perkara mudah melepaskan itu. Pertama, syafaat guru, kasih sayang guru itu pertama. Kedua, ya samping kasih sayang guru kan tentu kita mendapatkan ilmunya. Kau keluar dari sangkar, tidak ada yang ditakutkan lagi sudah. Tidak ada yang ditakutkan lagi sudah. Insya Allah kalau dengan kesungguhan, dengan keseriusan ya, insya Allah. Ya tetaplah jasad ini berlaku seperti manusia biasa. Tapi di saat dia duduk beribadah, dia tidak lagi di bumi. Itulah Nabi, amal Nabi. Nabi itu bekerja, cari duit, berdagang. Sampai ke negeri Sam Nabi itu bekerja. Untuk apa? Kebutuhan jasmani. Di samping kebutuhan jasmani, dia berbuat baik terhadap sesama manusia, berakhlakul karimah, berkasih sayang. Kenapa? Yang disayang ini pun sebenarnya hakikat di diri itu cuma satu, bungkusnya yang banyak, casingnya yang banyak. Maka ketika kita menghadirkan kalbu, kalbu itulah sebenarnya yang menyayangi tubuh jasmani. Maka silaturahmi itu harus diawali dengan diri kita dulu. Ibda' binafsi. Jadi silaturahmi ini ya, jasmani harus mengenal hakikat di dirinya. Ketika jasmani mengenal hakikat dirinya, tersambung dia kepada hakikat diri, maka keduanya saling sayang menyayangi, saling kasih menyasihi. Inilah yang dikatakan halal bihalal. Yang di dalam menghalalkan yang di luar mengikhlaskan bahwa dia la haula wala quwata illa, tidak ada kekuatan apapun. Dia memberi salam kepada diri batinnya. Yang diri batin memberi salam, tampak kau aku tak nyata di alam dunia. Maka salat itu diakhiri dengan 2 salam. Salam yang batin kepada yang jahir, salam yang jahir kepada yang batin. Ya. Inilah namanya 2 orang yang saling sayang menyayangi. Ya, tapi hakikat yang jahir itu sebenarnya yang batin. Hakikat yang batin itu sebenarnya adalah diri yang kosong. Itulah dia. Jadi kembali dia semua. Nanti kalau kita keluar dari tubuh jasmani, masuk ke alam roh. Alam roh itulah alam rahasia. Nanti alam roh inilah kita menemukan seorang guru. Ya. Guru jasmani sudah kita temukan kan? Guru jasmani menunjukkan jalan untuk menembus alam roh. Sudah sampai kita ke alam roh, sampai terminalnya ke sana, kita ketemu dengan guru hakikat, guru yang sebenar-benarnya guru. Guru itulah yang menuntun kita, menunjukkan kita, membawa kita untuk kembali kepada Tuhan Rabbul Izzati. Kembalilah kepada ketiadaan. Pada saat itu semua sudah tiada, yang ada hanyalah Allah Akbar. Allah Akbar. Saking besarnya, ya, saking besarnya tidak tampak lagi yang lain. Jadi apanya yang besar kan selama ini kan kita Allahu Akbar, apanya yang besar Allah itu? Saking luasnya, saking besarnya, ya tidak ada lagi yang bisa membandinginya. Sampai saking luasnya tidak tampak lagi yang lain ini. Yang ada hanyalah Allahu Akbar.
baru benar semua amal ibadah kita. Baru diam kita ibadah, berjalan kita ibadah, duduk kita ibadah, bekerja kita ibadah. Baru semua aktivitas kehidupan kita dari bangun tidur sampai kita tidur semua bernilai ibadah di sisi Allah. Inilah orang-orang yang tidak merugi. Tapi kalau ini tidak dipahami, terkena tadi itu surat Al-Ma'un, fawailul lil musallin. Celaka orang-orang yang salat itu. Ya, bukan Tuhan bilang orang yang tak salat. Orang-orang yang menyembah tapi sinyal tak nyambung. Orang yang ibadah tapi batinnya tidak terhubung kepada Allah. Celaka. Awailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Kenapa kata Allah? Dialah lalai. Kalau dia lalai, dia tidak nyambung. Kalau tidak nyambung, artinya celaka. Ibadahnya yang dikatakannya dia menyembah Allah, tidak dikenal Allah. Tidak mau kita kan ibadah ni rugi. Inilah kebanyakan orang. Maka kata Nabi ya'ti zamani ya'ti alan nasi zaman yusallu wa la yusallun. Nanti suatu zaman kata Nabi kau banyak menyaksikan orang ramai berduyun-duyun pergi ke masjid, merasa sudah mengabdi beribadah kepada Allah, tapi sebenarnya dia tidak pernah salat. Apa itu salat sebenarnya? As-salatu li zikri. Salat itu ingat sebenar-benarnya. Apalah artinya kita ruku, sujud, berdiri, ya, pekerjaan rukun salat itu tapi tidak nyambung, itu apalah artinya? Ini yang dikatakan dia beribadah tapi tak sinyalnya tidak tersambung. Inilah rugi dia sebenarnya. Walaupun dia sudah tepat waktu, pas azan Zuhur salat, azan Asar salat, azan Maghrib salat, azan Isya, tapi semua itu tidak dinilai di sisi Allah. Kenapa? Allah bukan meminta kita hanya sekedar amalia zahir saja, tapi awaludin ma'rifatullah. Awalilah dengan semua itu dengan mengenal Allah. Karena inilah contoh Nabi. Kita jangan mengikuti selain daripada baginda Nabi kita Muhammad SAW. Nabi Muhammad itu makrifat dulu baru syariat. Buka hakikat diri dulu baru dia melaksanakan syariat. Jadi sempurna makrifatnya baru makrifat itu menyempurnakan syariat. Kalau makrifat menyempurnakan syariat, artinya yang bersyariat itu adalah siapa yang bersyariat itu? Rahasia Allah, itulah yang bersyariat. Maka ketika kita melaksanakan syariat Nabi, tubuh kita di alam dunia, jiwa kita, roh kita mi'raj berjumpa dengan Tuhan Rabbul Izzati. Jadi sinyal itu nyambung terus. Inilah yang disebut dengan salat itu ingat, salat itu zikir. Tapi jangan mentang-mentang paham dengan ini, lalu dia mengabaikan amalia zahir. Karena tidak suka juga yang menjahirkan tuh kalau yang jahir ini lupa dengan hakikat diri. Karena tidak mesrah dia dua ini. Yang di dalam ini tujuan dia menjahirkan jasmani di alam dunia ini untuk apa? Tujuan untuk beribadah kepada Allah. Harus mengikuti kemauan yang di dalam perintahkan. Ketika aku jahirkan kau, ikutilah syariat yang dicontohkan baginda Nabi kita Muhammad SAW. Tapi tidak cukup hanya syariat saja. Syariat itu harus disempurnakan dengan hakikat. Baru hakikat itu menyempurnakan syariat. Maka apa itu? Makrifat yang berhakikat, hakikat yang bertarekat, tarekat yang syariat. Nanti baru dia kembali
tubuh yang bertarekat, ya kan? Tubuh harus mengenal jalan tarekat, tarekat tembus sampai ke hakikat, hakikat kembali kepada makrifat. Itulah insan yang sebenar-benar insan, insan utuh, insan kamil. Setelah dia kembali, apa lagi? Tidak ada lagi. Yang ada hanya maujudun illallah. Yang wujud semata-mata hanyalah Allah. Baru sempurna syahadat kita. Karena kalau ini tak sempurna, jangan harap salatnya diterima Allah. Kalau salatnya tidak diterima Allah, zakatnya, puasanya, hajinya tertolak semua. Tertolak semua. Ini kunci dua ini. Ya, syahadat untuk membenarkan salat. Nah, kenapa? Karena kalau itu tidak tersambung, ya, asyhadu alla ilaha illallah, kalau dia tidak pernah menyaksikan, ya, seorang pembawa gelombang tali buhul itu menuju alamat ke Tuhan, otomatis batinnya tidak terhubung kepada Allah, artinya dia tidak tahu cara berzikir. Kalau dia tidak tahu cara berzikir, padahal zikir itulah sebenarnya hakikatnya salat. Ya. Maka dijelaskan inani anallah. Sesungguhnya nama aku ini adalah Allah. La ilaha illa ana. Tak ada lagi nama-nama lain kecuali nama aku saja yang ada pada dirimu itu. Tak ada lagi nama-nama lain. Artinya jangan sembah-sembah Tuhan yang lain lagi. Kalau kau sudah ditunjukkan asma Allah, sudah ditunjukkan tali buhul, Tuhan kamu hanya satu. Apapun kesulitan, apapun rintangan, halangan, hambatan, ujian yang Allah berikan kepada dia, pandang yang satu saja. Karena Tuhan kamu hanya satu. Allah mengatakan nama itu hanya satu saja. Ada pada dirimu itu. Fa'budni, kata Allah. Ketika kau sudah mengenal yang satu itu ada pada dirimu, fa'budni, mengabdilah kau kepada itu tuh. Jangan lagi yang lain. Apalagi wa aqimis shalah. Dengan yang satu itulah kau bisa mendirikan salat. Wa aqimis shalah. Wa aqimis salatah li zikri. Dengan kau ingat yang satu itu, dengan kau hadirkan yang satu itu dalam keadaan situasi apa saja, artinya kau sudah tahu bagaimana cara salat yang sebenar-benarnya salat. Bukan hanya segera salat gerak, tapi kau benar-benar salat. Maka inilah yang nanti dihisab di yaumil qiyamah. Awwalu ma yuhasabu abdul yaumil qiyamah as-salah. Fa in salahat salahati amali wa in fasadat fasadati amali. Amal yang pertama kali dihisab di yaumil qiyamah, tersambung ndak tali buhul itu. Ya, bukan ininya. Tapi bukan tak kerjakan ini. Sinyal tuh ada ndak? Itu yang pertama diperhatikan Tuhan. Kalau sinyal nyambung, otomatis dia berzikir. Kalau dia berzikir, otomatis dia mendirikan salat. Kalau dia mendirikan salat, tak ada lagi cap bebas. Apa yang mau ditanya lagi? Apa yang mau ditanya? Yang ditanya orang bingung. Kalau dia tak tahu alamat, itulah yang ditanya. Coba mau pergi ke rumah orang, lengok sana, lengok sini, tak tahu kan alamat rumah ni kan. Pasti ada orang, Pak, mau ke rumah siapa, Pak? Nomor gang apa, Pak, rumahnya? Gang ini, siapa nama orangnya yang Bapak nak begini? Nomor rumahnya berapa? Kan pasti orang nanya. Itulah orang bingung namanya. Kau kita udah ini ngerti, apalagi siapa yang mau bertanya itu? Yang nak ditanya, yang menanya itu dia satu. Mana berani itu nanya? Kau udah kenal, siapa yang mau ditanya? Tidak, langsung kembali saja. Yang suci kembali ke diri zat yang maha suci. Kembalilah, baru dia bisa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bahwa dia tahu mengembalikan haknya Allah, tahu mengembalikan milik Allah. Kenapa? Dia mengerti istinja batin. Zikir itu istinja batin. Kalau dia sinyal terhubung, suci
sucikan. Yang maha suci mensucikan diri rahasianya. Ya. Yang kosong itu mensucikan cahayanya. Cahayanya karena sudah suci, dia membersihkan tubuh jasmani. Jangan heran ke wali-wali Allah itu jasadnya tak ada lagi. Dia tahu mengembalikan kepada sumbernya. Ya. Tapi ada dua, mati hilang ni ada yang dilarikan setan ada. Tapi kalau ilmu ini enggak. Dia kembali kepada tubuh asli. Tubuh ini kan ada dua. Ada tubuh yang di alam dunia, ada tubuh yang di alam akhirat. Ketika dia mau beribadah kepada Allah, tinggalkan tubuh dunia. Ketika dia mau beraktivitas di alam dunia, pakai tubuh dunia. Dengan melibatkan tubuh akhirat. Dia dua-dua tu sayang menyayangi. Inilah Islam kafah. Udkhulu bis-silmi kafah. Masuklah ke Islam itu secara kafah, zahir dan batin. Jasad pegangannya rukun Islam, batin pegangannya rukun iman. Rukun Islam dan rukun iman ini setelah dia nanti dia akan menembus kepada rukun ihsan. Kenapa rukun ihsan itu? Kenapa rukun ihsan? Karena di sana mengatakan anta budallah ka'annaka tara fa in lam takun tara fa innahu yaraka. Kau beribadah kepada Allah zahir batin, kau pasti memandang Tuhanmu. Karena jasad dibimbing oleh batinnya, batin kembali kepada Tuhannya. Itulah rukun Islam, rukun iman, rukun ihsan. Fikih, tauhid, tasawuf. Syariat, tarekat, hakikat, ma'rifat. Selesai semua pelajaran tuh. Tidak ada yang mati susah kalau kenal ini, tidak ada. Dari mana jalannya mati susah? Tinggal kembalikan milik dia itu. Karena sudah hari-hari kita sucikan. Bagaimana mensucikannya? Ingat. Mensucikan dia itu ingat. Dia tidak minta yang lain. Kalau rohani itu tidak butuh makan makanan ini. Dia yang penting ingat. Ya. Maka disuruh zikir. Apa itu? Zikir itu adalah yang paling utama daripada amal-amal yang lain. Kalau kau mengetahuinya. Mengetahuinya apa? Zikir ini bukan bacaan sebenarnya. Di bacaan ini, kumpul-kumpul ramai ini untuk syiar. Zikir itu masing-masing. Setelah ditunjukkan, ingatlah nama Allah itu. Karena nama aku ada pada dirimu. Itulah cara kau beribadah kepada Allah dengan mengingat namaku yang ada pada dirimu. Nama aku itulah rahasia batinmu. Rahasia batinmu nanti harus kau kembalikan kepada aku. Setelah dia nyata pada dirimu, dialah yang selalu bersama denganmu. Tuhan itu udah dijahirkan nurnya, cahayanya. Dia jangan kau cari lagi. Yang kau cari ini yang dijahirkan Tuhan itu. Siapa itu cahayanya? Itulah pembuka hakikat diri. Coba, kalau kita yang dari ditunjukkan kan, ingat itu buka hakikat diri itu. Apa itu ujung dari pembuka hakikat diri itu? Tetap menyebut nama Allah. Dia tetap bertasbih kepada Allah sepanjang pagi dan petang. Jadi amat rugilah kalau orang sudah dapat ilmu ini ditinggalkannya. Apalagi dia sudah sampai dihina, dipitnahnya. Karena kebodohan, bingung, tak mau bertanya, tak mau diskusi. Ilmu ini tak bisa didiskusikan dengan orang-orang ahli syariat. Lain, jalurnya berbeda. Orang ini fikih, yang satu ilmu ma'rifat, tak nyambung. Kecuali orang yang ahli fikih paham dengan ilmu boleh kita ajak diskusi. Tapi kalau dia orang ahli fikih hanya ahli kitab, tak bisa. Kita bukan kitab itu. Yang kita baca nih kitab induk yang nyata. Maka syahadatnya pun
nyata. Itu yang selalu kita baca. Mesrahlah kita dengan Tuhan karena selalu membaca kitab Allah. Itulah ayat-ayat yang tersimpan di dalam dadamu. Kalau kau ingkari ayat-ayat itu yang ada di dalam dadamu, kau termasuk orang-orang yang menjalimi dirinya sendiri. Maka kata Allah apa tuh? Orang yang nanti dipercepat hisabnya di yaumil kiamah. Dipercepat, paling cepat itu. Ada dua. Pertama, kata Allah, orang yang menjalimi dirinya sendiri. Siapa yang menjalimi dirinya? Dia ibadah tak mengenal hakikat diri. Dia merasa dia yang sembahyang. Dia merasa dia yang mampu melepaskan menyebut nama Allah ini. Dia tak kenal melupakan hakikat dirinya. Inilah kata Allah, dia jalim terhadap dirinya. Padahal dia tak bisa melaksanakan syariat itu tampak dengan milik Allah itu. Itu nama jalim. Itulah yang nanti dipercepat hisabnya. Kedua kata Allah apa? Memutuskan hubungan tali silaturahmi. Silaturahmi itu itulah. Kalau kita bawa keluar, silaturahmi, rumah-rumah kawan, ngomong-ngomong dengan kawan, warung kopi, bagus silaturahminya, rezeki bagus. Itu masih dalam makna syariat. Mana hakikat silaturahmi ini mereka makan diri batin ini. Kita mesra terus ingat dia nak duduk, nak berjalan, mau makan, mau kerja, mau apa pun aktivitas kita, silaturahmi tetap terjaga. Kalau ini dua terputus kata Allah, dia yang pertama kali nanti menginjakkan kakinya di neraka. Tidak nunggu akhirat sana, di dunia sudah dirasakannya. Coba tak percaya, dua ni jangan kita ya, zalimi diri kau sendiri. Kau dah menjalimi diri kau sendiri, kau putuskan hubungan silaturahmi dengan diri batin kau. Kau rasakan aku saja. Kau lihat tidak berapa lama akan musibah yang kau dapatkan. Itu nama orang-orang yang sombong, lupa dengan hakikat dirinya. Bahwa tak mungkin dia bisa hidup, bergerak, melihat, mendengar, tampak dengan milik Allah. Itu dua kata Allah yang dihisab nanti, dipercepat hisabnya di yaumil qiyamah. Itu dalam sebuah hadis diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Jadi berhati-hatilah Bapak Ibu, saudara-saudara rahimakumullah. Kita hanya sekedar mengingatkan, ya mudah-mudahan ya pertemuan kita pada malam hari ini senantiasa mendapatkan naungan rahmat, ridha, hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita yang sudah ditunjukkan ilmu ini semakin kuat keyakinan kita dan semakin tinggi cara kita mengamalkan ilmu ini. Mudah-mudahan kita nanti di saat dipanggil oleh Allah benar-benar bisa kembali dalam keadaan husnul khatimah. Saya rasa ini dulu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebih saya mohon maaf. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.